Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas metode numerik secara umum. Kita awali dari pendahuluan. Persoalan yang melibatkan model matematika ternyata banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Di antaranya bidang fisika, kimia, teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Sering model matematika tersebut bentuknya rumit dan tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Apa itu metode analitik? Metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah lazim. Oke, berikutnya. Berikut ini adalah beberapa persoalan matematika. Yang pertama, misalkan kita diminta untuk menentukan akar-akar persamaan polinom. Kalau teman-teman perhatikan, polinomnya itu derajatnya adalah 7. Nah, ini jelas sulit ya kalau kita menggunakan metode analitik untuk menyelesaikannya. Soal yang nomor 2 itu berkaitan dengan sistem persamaan linier yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 variabel dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persamaan. Ini pun jelas akan sangat sulit kalau kita menggunakan metode analitik untuk menyelesaikan SPL ini. Oke, berikutnya. Pada soal nomor 1, biasanya untuk polinom derajat 2, kita masih dapat mencari akar-akarnya dengan menggunakan rumus ABC. Tetapi, untuk polinom dengan derajat yang lebih dari 2, kita tidak dapat menggunakan rumus aljabar ABC untuk menghitung akar polinom. Dengan cara memfaktorkan salah satu solusinya. Tetapi pada pemfaktoran semakin tinggi derajat polinom, jelas semakin sukar untuk memfaktorkannya. Sedangkan soal yang nomor 2 juga tidak ada rumus yang baku untuk menemukan solusi sistem persamaan linier. Apabila sistem persamaan linier hanya mempunyai 2 variabel, kita dapat menemukan solusinya dengan menggunakan grafik ataupun aturan Cramer. Oke, berikutnya. Kebanyakan persoalan matematika tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Metode analitik disebut juga metode eksak, karena menghasilkan solusi eksak atau solusi sejati. Metode analitik ini unggul untuk sejumlah persoalan yang terbatas. Padahal, kenyataannya persoalan matematis banyak yang rumit, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Berarti metode analitik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah menghasilkan solusi yang eksak, solusi sejati. Kemudian mudah untuk persoalan yang terbatas. Tapi kekurangannya, tidak semua persoalan matematika dapat diselesaikan dengan metode analitik. Oke, berikutnya. Kalau metode analitik tidak dapat diterapkan, maka solusi dapat dicari dengan metode numerik. Apa itu metode numerik? Adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Berikut ini adalah contoh suatu persoalan jika diselesaikan dengan metode analitik. Diperoleh hasilnya adalah 22/3. Nah, ini solusi yang dihasilkan adalah solusi sejati, solusi eksak. Tidak ada perbedaan dengan jawaban yang sebenarnya. Atau selisihnya itu 0.
Nah, berikut ini pada soal yang sama tetapi menggunakan metode numerik. Ternyata diperoleh hasilnya adalah 7,25. Nah, ini berbeda dengan solusi eksaknya. Maka kalau kita selisihkan, kemudian kita cari nilai mutlaknya, akan menghasilkan suatu error. Nah, errornya yang baik itu adalah semakin mendekati 0. Oke, jadi kita dapat membedakan antara metode numerik dan metode analitik. Perbedaannya, metode numerik, solusinya selalu berbentuk angka. Solusinya yang dihasilkan selalu pendekatan sehingga terdapat error. Kalau metode analitik, solusinya dapat berupa fungsi matematik, ya. Kemudian solusi yang dihasilkan adalah solusi eksak, solusi sejati. Oke, berikutnya tahapan-tahapan memecahkan persoalan secara numerik. Ada 6 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap pemodelan. Persoalan dunia nyata dimodelkan, diubah ke dalam persamaan matematika. Kemudian tahap yang kedua adalah penyederhanaan model. Model matematika yang dihasilkan dari tahap 1 mungkin saja terlalu kompleks, terlalu sulit, yaitu memasukkan banyak peubah atau variabel atau parameter. Semakin kompleks model matematikanya, jelas semakin sulit penyelesaiannya. Jadi perlu adanya penyederhanaan model. Tahap yang ketiga, dilakukan formulasi numerik. Setelah model matematika yang sederhana diperoleh, tahap selanjutnya adalah memformulasikan secara numerik, antara lain menentukan metode numerik yang akan dipakai bersama-sama dengan analisis galat awal. Pemilihan model didasari pada pertimbangan. Yang pertama, apakah model tersebut teliti? Kemudian yang kedua, apakah model tersebut mudah diprogram dan waktu pelaksanaannya cepat? Yang ketiga, apakah model tersebut tidak peka terhadap perubahan data yang cukup kecil? Kemudian, selanjutnya adalah menyusun algoritma dari model numerik yang dipilih. Inilah tahap yang ketiga, yaitu formulasi numerik. Tahap yang keempat adalah pemrograman. Menerjemahkan algoritma ke dalam program komputer dengan menggunakan salah satu bahasa pemrograman yang dikuasai. Yang kelima, operasional. Pada tahap ini, program komputer dijalankan dengan data uji coba sebelum data yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu evaluasi. Bila program sudah selesai dijalankan dengan data yang sesungguhnya, maka hasil yang diperoleh diinterpretasi, kita maknai. Interpretasi meliputi analisis hasil run dan membandingkan dengan prinsip dasar dan hasil-hasil empirik untuk menaksir kualitas solusi numerik. Dan keputusan untuk menjalankan kembali program untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Ya, teman-teman, ini adalah metode numerik secara umum. Mudah-mudahan dapat menjadi gambaran mengenai mata kuliah metode numerik. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.